semuanya, kembali lagi di video kali ini aku mau share ke kalian perlengkapan apa aja yang harus dibawa ke rumah sakit saat mau melahirkan. Tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe, di like, dan tekan tombol loncengnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe dan selamat datang buat kalian yang baru pertama mengunjungi video aku. Nah, jadi di video kali ini aku mau share nih pengalaman apa aja yang menurut aku ini bakalan bermanfaat banget buat kalian di saat kalian mau buat lahiran gitu ya, buat bawa apaan aja sih sebelum lahirannya. Jadi aku tuh melihat pengalaman sebelumnya kakak aku atau siapapun itu, jadi aku prepare 1 bulan sebelum lahiran itu bawaan apa aja sih. Jadi yang pertama itu ada tas bayi, jadi nanti aku share ke kalian nih. Waktu Yasmin aku belinya yang kayak gini tas bayinya, dan itu gede banget dan cukup untuk berkas dan sebagainya gitu ya. Jadi yang pertama tas, jadi di dalam tas itu isinya apa aja sih teman-teman. Yang pertama yaitu ada charger handphone. Jadi apalagi kalian yang suka mendokumentasikan foto atau video anak momen-momen pertama gitu ya, pertama melihat anak, nah itu HP nggak boleh lobet teman-teman. Jadi yang pertama harus dibawa itu charger handphone atau casan. Yang kedua yaitu ada administrasi. Jadi administrasi itu berkas-berkas yang dibutuhkan pada saat mau melahirkan. Jadi teman-teman tahu kan map plastik itu. Nah, jadi aku prepare di situ tuh apa aja kebutuhannya. Misalkan ya, buku rekam medis. Buku rekam medis itu kalian dari trimester pertama sampai trimester terakhir biasanya kalian punya bukunya tuh. Nah, kalian dibawa itu sebagai pegangan kalian. Terus hasil pemeriksaan laboratorium atau USG atau pemeriksaan lainnya ketika hamil. Jadi misalkan biasanya kan suka dicek lab tuh ya. Sebelum waktu itu pernah trimester ketiga pada saat 7 bulan itu aku dicek semuanya, dicek lab, gula darahnya atau apanya pokoknya. Nah, itu dibawa ya teman-teman hasil labnya. Terus fotokopi KTP suami atau istri, terus surat atau kartu jaminan, misalkan kalian pakai asuransi atau jaminan misalkan kayak BPJS. Nah, waktu itu aku lahiran Yasmin pakai BPJS teman-teman. Jadi untuk BPJS waktu itu cuma fotokopi KK, fotokopi kartu BPJS itu difotokopi sebanyak 2 kali. Jadi teman-teman, buat kalian misalkan kalian sering rutin kontrolnya ke rumah sakit nih teman-teman. Nah, kalian harus sering harus sering bertanya kepada pihak rumah sakit sistem lahiran di sini seperti apa, sistemnya kalau pakai BPJS gimana, persyaratannya apa aja. Nah, itu teman-teman aku 1-2 bulan sebelum lahiran itu aku konsul ke pihak rumah sakit. Misalkan untuk kelasnya, misalkan misalkan kita pakai BPJS, kita jatahnya kelas berapa, seandainya ada tambahannya itu apa aja dari segi dokter spesialis kah atau rawat inap kah atau apapun itu ya, atau dokter spesialis anak. Nah, itu dibicarain, terus nanti dijelaskan seperti ini. Aku punya bahan ini tuh karena dikasih dari rumah sakit apa aja yang harus dibawa. Jadi kita tuh nggak ngeblank teman-teman, dikasih tahu ini persiapannya. Terus kalau misalkan belum mulus-mulus banget jangan ke rumah sakit. Itu pokoknya penting banget kalian banyak bertanya. Kalau aku tuh orangnya bawel gitu teman-teman, kalau belum ngerti ya terus tanya gitu, mau ke pihak rumah sakit atau pihak ya yang sekiranya bisa membantu buat kita gitu. Next yaitu ada perlengkapan buat ibunya. Jadi di tas itu selain perlengkapan tadi yang administrasi, charger handphone, terus ada perlengkapan buat ibu. Nah, buat kita tentunya ya. Apa aja sih? Yang pertama, baju daleman, celana dalam, BH untuk misalkan kalau kita normal ya mungkin 1-2 hari, kalau misalkan di sesar ya mungkin 3 atau 4 hari. Nah, itu dipersiapkan untuk baju dalemannya, celana dalam, BH atau apapun itu. Terus ada baju kancing depan. Nah, teman-teman, jadi aku tuh bawa baju kancing depan sangat berguna banget apalagi buat kita yang langsung ASI gitu ya teman-temannya. Itu nanti aku liatin ya contohnya kayak gini. Kalau menurut aku sih aku enaknya pakai yang kayak gitu ya. Kalau kalian pakai baju yang penting ada kancingnya gitu ya, mau pakai kemeja kah atau nggak usah pakai daster juga terserah, yang penting ada kancingnya gitu apalagi buat menyusui. Terus ada kain sarung panjang, kain sarung. Nah, teman-teman, walaupun agak mungkin kekolot-kolotan kayak orang tua, tapi bener-bener berguna banget ya teman-teman. Jadi aku tuh sebenarnya ini bawaan waktu nikah kalau nggak salah sarung ini. Jadi ini kepake banget buat aku pas mau lahiran. Jadi aku pakai
selama udah lahiran itu apalagi di rumah aku pakai daster yang ada kancingnya terus sama kain sarung ini teman-teman. Apalagi kan kita mungkin orang tua zaman dulu duduknya harus rapi, nggak boleh ngangkang gitu ya, apalagi lahiran normal katanya gitu. Nah ini pakai sarung, terus ini ya menurut aku enak aja gitu ya, nggak ribet, apalagi ya mungkin selama 1 bulan gitu ya, nggak apa susahnya gitu ya teman-teman. Itu berguna banget, semoga berguna ya kain sarung. Terus ada gurita atau korset, jadi orang tua pasti kan supaya nggak apa sih perutnya nggak melebar gitu ya. Nah itu pakai gurita atau nggak gurita, korset. Sekarang macem-macem teman-teman, ada gurita yang perekat, ada korset yang tinggal pakai, pokoknya macem-macem, kalian gak usah walaupun kuno tapi itu berguna banget. Terus ada kecantikan buat kita, misalkan skincare ya, kita juga walaupun di rumah sakit tetap aja kayak pencuci muka atau skincare yang biasa kita pakai yang aman, terus kayak bedak, lipstick ya sewajarnya lah kayak gitu ya, nggak supaya nggak pucat banget. Terus ada handuk buat kita atau buat suami atau siapa ya buat ngejagain. Terus pembalut melahirkan penting banget teman-teman. Jadi apalagi waktu itu aku walaupun normal sehari sampai 2 hari itu pasti pakai pembalut kan. Nah itu pasti sering ganti, apalagi nifas itu banyak banget masa-masanya keluar darah banyak. Nah aku pakai apa pembalutnya seperti ini, nanti aku liatin ya teman-teman, cantumin di sini. Nah itu pembalut melahirkan. Terus kresek, nah teman-teman sebenarnya ini kayak sepele gitu ya, jadi aku paling risih kalau kayak gini kan pasti kepake banget kita ngebuang pembalut, apalagi nifas sering ganti gitu ya pembalutnya. Nah itu kan pakai kresek. Nah tuh aku sama suami tuh kalau kemana-mana kayak ke rumah sakit itu tuh paling prepare bawa kresek ini kan, supaya nggak jijik gitu ya dibuang ke tong sampah tuh udah kebalut pakai kresek gitu, apalagi kresek hitam teman-teman supaya nggak kelihatan. Terus ada alat atau perlengkapan mandi. Nah walaupun memang mungkin sebenarnya ada kayak di rumah sakit biasanya sudah ada di kayak tas gitu ya, kayak sabun, odol, sikat gigi, tapi kan kadang nggak semua rumah sakit yang menyediakan itu, tapi kita prepare aja teman-teman, kayak kita bawa sabun mandi, odol atau pasta gigi, terus sikat gigi. Nah teman-teman kalau sekiranya sabun mandi, aku biasanya kalau kayak gitu pakai sabun mandi cair yang botol kecil aja gini gitu ya teman-teman, supaya yang nggak ribet sama ya ke bawah gitu ya. Kalau di tas itu maksudnya tuh nggak terlalu makan tempat gitu ya. Jadi kalau sabun mandi cair itu kepakainya di saat apa? Di saat kita membersihkan apa namanya pembalut, kita nyuci atau celana dalam gitu kan, itu pasti kepake banget teman-teman. Jadi aku mau ngasih tahu, semoga ini bermanfaat ya, pakai bawa sabun cair buat nyuci pembalut, nyuci daleman, sama kita pas di saat kita mandi kalau kita udah boleh mandi gitu ya. Terus itu perlengkapan buat ibunya. Terus ada perlengkapan bayinya teman-teman. Sebenarnya sih biasanya kalau bayi itu disediakan dari rumah sakit baju bayi gitu ya teman-teman, tapi kita bawa aja 1 atau 2 setel baju untuk bayi untuk pulang gitu ya. Kan kadang kalau di rumah sakit biasanya pakai baju apa yang disediakan dari rumah sakit, baju untuk bayi, tapi kalau di saat pulang kita kan pakai baju yang bawaan dari kita. Nah itu bawa aja 1 sampai 2 setel ya teman-teman, setelan gitu. Terus pampers buat bayi. Nah aku juga bawa tuh gitu, walaupun aku normal 1 sampai 2 hari, tapi aku bawa 2 sampai 3 gitu ya, paling banyak 4 gitu kan, kayak kita nggak tahu gitu ya anak itu pup atau pipisnya banyak misalkan gitu. Terus selimut buat bayi, selimutnya itu buat di saat nanti kita gendong ya teman-teman, bawa selimut bayi. Terus aku bawa sarung tangan sama kaos kaki bayi, jadi kalau pulang itu dipakein baju gitu ya 1 setel. Terus si tangannya itu disarungin teman-teman, karena kan kadang suka walaupun masih baru lahir juga kan suka ada kuku-kukunya gitu temennya. Nah itu kan takut kecakar kena mukanya gitu. Sarung tangan, terus sarung kaki supaya nggak dingin. Terus topi bayi gitu teman-teman, yang asal kayak kupluk aja gitu ya. Terus gendongan bayi, jadi di saat bayi pulang itu, bayi dalam digendong itu udah pakai, kalau nggak digendong juga kan pakai selimut yang ada buat kepalanya, nanti aku contohin ya, selimut. Terus pakai sarung tangan. Pokoknya teman-teman bayi itu apalagi baru lahir tuh ya rentan banget takut kena angin gitu ya teman-teman, apalagi kalau di motor, atau walaupun nggak di motor juga di mobil kan kena AC atau debu gitu ya. Jadi intinya mah harus apa sih namanya, banyak ketutup gitu supaya nggak angin. Nah teman-teman, kalau menurut aku sih perlengkapan itu aja yang harus dibawa, karena aku merekomendasikan kalian ini karena aku dikasih
perintilannya itu dari rumah sakit. Nah, insya Allah aku cantumin di sini. Nah, semoga video ini bermanfaat buat kalian pejuang garis 2, semangat. Kalau buat kalian yang lagi hamil, semoga sehat selalu bersama bayinya, diberikan kelancaran lahirannya, ibu dan bayinya selalu sehat. Dan terima kasih buat kalian yang selalu setia menonton video-video aku. Semoga apa yang aku share ini bermanfaat. Jangan lupa di subscribe dan di like dan tekan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.